Biaya popok itu lumayan mahal gitu loh. Bahan dari Pospek itu sendiri untuk ke kulit itu kurang bagus. Itu ngebuang 16 miliar popok setiap tahunnya. Kebayang di situ tuh ada kotoran dan bekas urin dan segala macam. Jadi itu bakal banyak banget virus yang tersebar dari limbah Pospek gitu. Itu membutuhkan 250 sampai 500 juta tahun untuk benar-benar terurai. Sangat tidak ramah lingkungan. My channel. Buat kalian yang baru mampir di sini, namaku Karissa, dan di channel aku biasanya sharing tentang tips-tips kesehatan, parenting, dan juga lifestyle. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel ini kalau kalian belum subscribe. Dan buat kalian yang udah subscribe di channel ini, thank you buat support kalian. Oke, jadi kita sekarang mau ngomongin tentang cloth diaper. Aku udah pernah share ini sebelumnya di Instagram, tapi masih banyak yang nanya sama aku tentang pengalaman aku gimana dan updatean aku gimana setelah hampir 2 tahun ini pakai cloth diaper. Makanya aku mau gabungin semua di video ini supaya kalian juga mungkin bisa lebih jelas dan lebih paham tentang penggunaan popok kain ini. Pengalaman anakku yang pertama, aku mulai sadar kalau biaya popok itu lumayan mahal gitu loh. Kita kayak perlu mengeluarkan 100 sampai 200 ribu per minggu untuk biaya pemper. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, anak aku pakai itu sampai dia usia hampir 3 tahunan, ya itu lumayan mahal gitu loh kalau misalnya dihitung-hitung, walaupun kita nggak kerasa gitu, nggak berasa, mungkin belinya satu, tapi itu tuh jadi mahal gitu loh. Buat kalian yang mungkin masih belum paham apa sih cloth diaper itu, jadi sebenarnya cloth diaper itu ya popok kain, tapi bukan kayak popok kain yang zaman dulu yang cuman kain doang satu lapis. Nah, tapi ada bahan waterproof, jadi udah lebih tebal dan nggak bocor, dan bentuknya juga udah lebih gampang itulah untuk dipakainya. Nah, jadi waktu anakku yang kedua ini kan Clody sudah mulai banyak dijual di Indonesia dan banyak banget merek-mereknya juga yang ini, bahkan ada yang produk lokal juga. Jadi harganya sudah udah semakin affordable sih. Makanya aku juga mikir aku mau cobain dah Clody ini gitu. Nah, jadi alasan utama aku pindah ke Clody ini adalah pertama saving money, of course, karena ya coba bayangin aja deh biaya yang kita keluarkan untuk beli Pospek, dan itu tuh bakal kita terus beli sampai anak kita tuh toilet training. Aku bener-bener lepas nggak beli Pospek sama sekali itu waktu anak aku hampir 3 tahun. Jadi kalau misalnya dikaliin 3 tahun kita beli Pospek itu tuh udah berapa gitu loh. Dan alasan yang kedua itu adalah untuk kesehatan, karena anak aku yang pertama itu banyak banget ngalamin diaper rash selama dia pakai Pospek. Walaupun aku udah jaga sebersih mungkin dan udah ganti Pospeknya lebih sering dan aku pakein diaper cream dan segala macam, tetap aja kejadian itu tuh terus berulang gitu loh, nggak cuman sekali tapi berkali-kali gitu loh. Dan kasihan juga kan kalau misalnya kita ngeliatin anak kita kayak gitu. Bahan dari Pospek itu sendiri, walaupun banyak yang ngeklaim tidak pakai chemical atau gimana pun, tetap aja untuk ke kulit itu kurang bagus. Jadi makanya aku milih untuk pindah ke Clody untuk anak yang kedua. Dan juga alasan lainnya, Clody ini environmental friendly karena kalau kalian research, kita itu ngebuang 16 miliar popok setiap tahunnya. Jadi banyak banget waste-nya untuk popok ini, dan kebayang di situ tuh ada kotoran dan bekas urin dan segala macam. Jadi itu bakal banyak banget virus yang tersebar dari limbah Pospek gitu. Dan juga Pospek itu membutuhkan 250 sampai 500 juta tahun untuk benar-benar terurai. Nah, makanya itu tuh kalau kita pikir-pikir emang sangat tidak ramah lingkungan gitu. Dan juga alasan lainnya, gambar dari Clody ini lucu-lucu banget, kayak ngegemesin gitu untuk dipakein ke bayi. Jadinya itu menjadi salah satu alasan aku untuk pindah ke Clody. Cloth diapernya ada 2 macam, ada yang cuman covernya aja, ada yang pocket diapers. Nah, jadi untuk pocket diapers ini itu sesuai dengan namanya, dia itu bentuknya seperti kantong. Nah, di lapisan luarnya itu waterproof dan di dalamnya itu ada lapisan kain fleece gitu, yang membuat kulit bayi itu tetap
terasa lembut dan nyaman. Dan kantong ini tuh nanti kita bisa masukin insertnya, dan insertnya ini berfungsi untuk menyerap pipisnya. Nah, yang aku pakai ini semua clothingnya itu one size, bisa dipakai dari newborn sampai kira-kira 2 tahunan lah, atau kurang lebih beratnya itu 15 kilo. Tapi menurut aku kalau dipakai untuk newborn yang ukuran one size ini agak terlalu besar dan a bit bulky gitu. Dan aku sendiri memulai pakai cloth diaper itu dari usia anak aku 3 bulan. Kenapa nggak dari newborn? Sebenarnya ada diapers khusus yang untuk newborn, cuman aku sih nggak beli karena menurut aku nggak worth it untuk beli yang ukuran newborn. Karena yang newborn ini itu diuntukkan untuk anak yang untuk bayi yang baru lahir sampai kira-kira beratnya itu 5 kilo. Dan kita tahu kalau bayi itu cepet banget. Kalau misalnya untuk stok newborn sih menurut aku nggak worth it sih. Jadi aku emang pakai postpack sampai bayi aku kira-kira usia 3 bulan kemarin ini, baru aku pakein cloth diaper. Ukuran one size itu mereka sih bilangnya bisa, cuman ya emang jadi rada gede gitu buat bayinya gitu loh. Nah, untuk Lodi sendiri aku nyobain beberapa merek. Nah, jadi ada yang merek lokal, ada juga yang merek dari luar. Salah satu yang aku pakai itu adalah merek Babyland. Nah, itu tuh banyak banget ditemuin di online shop gitu. Kalian bisa coba cari. Waktu itu aku beli sekitar 65.000. Kalian bisa cari bargain yang lain di online shop yang ada. Jadi include 2 insert, harganya 65.000. 3 kilo sampai 15 kilo. Dan lagi ini kalau misalnya dipakein yang paling kecil pun agak gede sih menurut aku untuk newborn. Kalau yang Babyland ini daya serapnya sih medium ya. Menurut aku medium, dan aku biasa pakai ini untuk siang hari. Aku nggak pakai ini untuk malam hari karena kalau malam hari yang Babyland ini agak bocor. Kalian bisa pakai 2 insert itu untuk tambahan daya serap, tapi still buat aku dia itu tembus samping karena nggak ada yang nahan di pinggir, jadinya pinggirnya itu suka bocor sih buat aku. Biasanya aku ganti setiap 3 jam. Nah, terus merek yang kedua yang aku pakai itu ada Ramperus. Ini harganya itu sekitar 100 sampai 300.000 karena dia itu tergantung dari print gambarnya gitu. Jadi ada yang gambar yang limited edition, nah itu yang 300 ribuan. Personally aku paling suka yang Ramperus ini karena daya serapnya tinggi dan dia itu ada perlindungan samping, jadi dia itu nggak bocor samping, dan aku suka pakai ini untuk malam hari. Waktu kita beli kita juga dapat 2 insert, jadi ada insert yang panjangnya dan ada yang kecilnya, dan itu bisa diklip. Kalau misalnya mau digabungin itu bisa diklip. Kalau dibandingin dengan Babyland, ukuran Ramperus ini lebih kecil. Jadi itu kalau dipakein ke bayi itu lebih ngepas, tapi lebih tebal dari Babyland. Untuk yang ini aku bisa ganti sampai 4 jam atau overnight. I can put it overnight kalau aku mau, dan dia itu masih tetap kerasa kering. Dan aku juga ada coba Baby Kicks. Harganya sekitar 200.000 dan itu tuh dikasih cuman 1 insert. Bagusnya yang Baby Kicks ini tuh dia tuh halus banget karena bahannya tuh dari bambu. Jadinya tuh ke kulit bayi itu sangat halus. Tapi daya serapnya menurut aku masih medium gitu, masih lebih bagus Ramperus. Nggak ada tahanan yang di pinggirnya itu juga, jadi bisa bocor samping juga. Terus yang selanjutnya aku juga pakai Bum Genius. Harganya tuh sekitar 290-an, 300 gitu, dan termasuk 1 insert. Dan ini tuh bagus banget sih sebenarnya. Jadi daya serapnya tuh lumayan tinggi dan kainnya tuh sangat halus. Jadi waktu dipakai itu dia tuh stay dry, tapi mahal. Oke, terus yang selanjutnya itu ada cover diapers. Jadi sesuai dengan namanya, ya ini cuman covernya doang. Jadi itu cuman lapisan waterproof aja. Kita perlu kasih kain atau insert sendiri lagi. Jadi daya serapnya itu tergantung dari insert yang kita pakai. Dan keuntungannya pakai cover ini, kalau misalnya bayinya itu ngempol, itu kita cuman tinggal ganti insertnya doang. Covernya nggak kena ya kita bisa tetap pakai terus covernya beberapa kali. Dan merek yang aku pakai sama aku pakai ada Ramperus juga. Jadi untuk yang Ramperus tetap ada perlindungan samping, dan itu tuh bagus banget supaya nggak bocor samping. Harganya itu sekitar 90-100.000, nggak termasuk insert, jadi cuman covernya aja. Jadi insertnya itu beli terpisah lagi. Yang aku suka cover dari Ramperus ini tuh karetnya
pas banget di perut, jadi itu ada karet di depan yang melindungi supaya waktu bayinya tummy time itu nggak bocor ke depan gitu loh. Apalagi kalau bayi aku cowok kan, jadinya itu tuh berguna banget sih buat aku. Nah terus merek yang aku pakai itu Sobi. Nah Sobi ini kalau nggak salah ini tuh merek lokal dan harganya itu sekitar 89.000, jadi very affordable. Dan ini tuh termasuk satu insert dan kualitasnya dengan harga segini tuh oke banget. Jadi ini worth it kalau misalnya kalian mau beli. Ini tuh daya serapnya tuh tinggi. Aku pakai ini untuk malam hari karena ini kan dia bilangnya juga overnight kan. Jadi aku pakai ini untuk malam hari dan emang nggak bocor. Dia itu ada perlindungan sampingnya juga. Dan ke kulit bayi juga lembut dan stay dry juga. Jadinya oke banget untuk harga segini. Yang aku suka dari Sobi ini juga kancingnya itu color coded. Jadinya kalian tuh nggak bingung kalau misalnya untuk kancingin karena ada warnanya itu, kalian bisa lihat dari situ. Next aku juga pakai mereknya itu Grovia. Jadi untuk Grovia ini harganya itu sekitar 170.000, tidak termasuk insert. Dan kalau misalnya kalian mau beli insertnya lagi itu harga itu sekitar 130-an untuk insertnya, karena dia itu insertnya itu khusus ada kancingnya. Jadi kalian bisa kancingin insertnya itu di covernya, jadi lebih gampang untuk dipakai. Dan ini daya serapnya medium high, jadi lumayan oke. Cuman emang harganya sih agak mahal. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau beli insertnya sendiri, kalian bisa pakai insert lain juga yang untuk itu, cuman ya kalian nggak bisa kancingin. Dan ada satu lagi cover yang aku pakai itu dari Best Bottom, dan ini tuh ukurannya itu lumayan gede, cukup gede, dan ada perlindungan samping. Harganya itu sekitar 295.000. Jadi ini lumayan mahal juga untuk harga covernya doang. Itu tuh nggak termasuk insertnya. Nah untuk yang Best Bottom ini tuh hampir sama dengan Grovia, jadi dia itu ada kancingnya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang dari Grovia ke Best Bottom ini nggak bisa karena kancingnya beda. Dan kalian bisa beli insertnya dari insert Best Bottom ini tuh harganya sekitar 70 sampai 100 ribuan gitu. Aku sih nggak beli karena aku pakai cover yang biasa yang dari Ramperu sama yang dari Babyland untuk ini. Nah jadi itu merek-merek yang aku pakai, yang aku cobain. Kayak jadi kalau misalnya kalian mau mulai pakai cloth diaper, kalian tuh pasti bingung. Kalian tuh harus siapin berapa biji dan kira-kira berapa yang aku harus punya. Ini itu aku juga bingung sih pas pertama kalinya. Kalau misalnya dihitung-hitung semua cloth diaper yang aku punya, aku tuh cuman punya 24. Semua total semuanya itu cuma 24. Jadi aku pakai 24 itu selama hampir 2 tahun. Dan it's fine by me, itu tuh sangat cukup. Biasanya sih kalau misalnya kalian mau hitung itu kira-kira pemakaian satu hari itu kira-kira anggap aja 4-5 diaper per hari yang kalian harus ganti. Dan itu kalau kalian langsung cuci berarti besoknya kan kalian harus punya, jadi sekitar 4 atau 5 untuk besokannya. Belum tentu kering kan, nah jadinya misalnya kalian harus memikirkan kira-kira kalian nyuci kering itu berapa lama. Nah dari situ kalian bisa menghitung kira-kira persediaan kalian tuh harus berapa banyak. Nah buat aku punya 24 biji dan itu tuh sangat cukup untuk aku. Nah untuk cara pakainya itu sebenarnya sama aja kayak kalian pakai popok biasa gitu loh. Pemakaiannya itu di bawah pusernya gitu. Jadi pastikan kalau misalnya kalian pas ngancingin itu di bawah puser. Dan harus ada jarak juga biar nggak terlalu sesek ke bayinya. Jangan pernah untuk merendam cloth diaper. Jadi cloth diaper ini nggak boleh direndam karena akan merusak daya serap dari kainnya sendiri itu, dari insertnya. Jadi kalau misalnya ada kotoran atau apa, kalian cukup semprot dengan yang cebokan di toilet gitu untuk ngebersihin kotorannya semua sampai bersih. Dan itu tuh gampang kok, gampang banget ngebersihinnya. Dan kalau misalnya pakai jet flush gitu yang kenceng, itu biasanya langsung keluar semua. Kalian bisa langsung masukin ke mesin cuci. Dan untuk nyucinya sendiri pastikan juga deterjennya itu tanpa pelembut dan tanpa pemutih. Untuk cloth diaper ini nggak perlu disetrika, karena kalau bisa disetrika itu kan sama juga merusak daya serapnya. Jadi cukup untuk dijemur aja, setelah dijemur udah dilipat, that's it. Kalau misalnya kalian pakai ini, kalian nggak boleh pakai oil atau diaper cream sama sekali. Itu juga sama bisa merusak juga kualitas dari kainnya sendiri. Ini tips buat aku kalau misalnya kalian mau menggunakan cloth diaper, kalian harus menyediakan satu liner, biasanya dijual lusinan. Dan ini tuh fungsinya adalah kita tuh taruh ini di atas popoknya.
Jadi ini yang nempel ke kulit bayi. Fungsinya itu adalah misalnya kalau misalnya kalian pakai diaper cream atau apa, dia itu akan nempelnya ke sini, nggak langsung ke popoknya. Dan juga ini juga daya serap ekstra juga. Ini juga bisa melindungi klodi kalian supaya nggak cepat kotor. Aku suggest kalian juga stok ini untuk linernya. Biasanya ini dijualnya selusinan dan nggak gitu mahal kok ini. Dan aku sendiri itu very happy udah memilih cloth diaper, dan hampir 2 tahun ini anak aku full pakai cloth diaper. Tapi ada nggak enaknya juga kalau misalnya pakai cloth diaper ini. Aku ngerasa kalau aku lagi traveling itu sangat susah banget, makan tempat banget di koper untuk nyucinya dan segala macamnya, dan aku belum bisa manage pakai cloth diaper waktu traveling. Jadi kalau aku lagi traveling keluar beberapa hari, aku pasti pakai postpack gitu. Aku nggak pakai ini karena aku nggak bisa nyuci dan segala macamnya gitu kan. Akhir-akhir ini karena anak aku juga udah mulai gede, pemakaian cloth diaper ini sedikit nggak nyaman buat anak aku. Sebelum-sebelumnya nggak apa-apa gitu, mungkin karena udah terlalu gede, dan aku sekarang lagi mau mengalihkan anak aku untuk memakai training pants karena dia udah mulai gede dan aku udah mau mulai toilet training juga. Kalau misalnya aku udah berhasil, mungkin nanti aku bakal update tentang training pants juga kalau misalnya aku ada waktu. Untuk cloth diaper menurut aku itu worth it banget. Aku udah 2 tahun ini aku menghemat lumayan banyak, dan aku udah membantu bumi untuk mengurangi limbah postpack. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian, dan kalau misalnya kalian masih bingung atau kalian mau nanya, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa ke Instagram aku dan DM aku di sana. I'm open with your questions and your comments. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen nanya lebih lagi, kalian bisa komen atau DM aku. And itu aja buat video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Itu aja untuk kali ini. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye bye.